betul sekali. Oke. Boleh. Kayaknya jadi Romi yang rasanya mau di wawancara ya sahabat aku. Jadi kembali 2-1 ya. 2-1, hati-hati loh ya. Oke. Oke, itu Mbak Rini. Oke. Selanjutnya boleh. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kita di podcast FBRB Sampang, Suara Tangguh Tangga Bencana. Salam tangguh, tangguh luar biasa. Apa kabar sahabat tangguh dimanapun berada? Alhamdulillah kita diberikan kesempatan lagi untuk berjumpa kembali di podcastnya FBRB Sampang. Tentu kali ini kita telah menghadirkan para narasumber yang expert tentunya dan luar biasa sekali. Dan kita hari ini akan ngobrol tentang program kentongan RRI melibatkan publik dalam isu bencana. Baik sahabat tangguh, kita langsung sapa saja kedua narasumber yang telah hadir. Beliau-beliaunya ini dari Radio Republik Indonesia SP Sampang. Ada Mbak Rini Suciati, beliau merupakan Ketua Tim Siaran RRI SP Sampang. Dan ada Mbak Ima Fadilah, reporter RRI. Boleh langsung aja Romi persilakan. Kita mulai dari Mbak Rini Suciati. Boleh diperkenalkan lagi Mbak Rini. terima kasih Mas Romi. Betul. Salam untuk sahabat tangguh. Salamnya tadi apa? Salam tangguh. Salam tangguh. Tangguh luar biasa. Oke, perkenalkan saya Rini Wahyudi. Kami dari RRI Sampang dan satu penghargaan yang luar biasa. Kami diundang di podcast milik FBRB Sampang. Nanti kita akan bincang-bincang lah seperti apa peran RRI dalam masalah tanggap bencana begitu ya. Betul sekali. Oke. Boleh. Kayaknya jadi Romi yang rasanya mau di wawancara ya sahabat tangguh. Jadi kembali 2-1 ya. 2-1, hati-hati loh ya. Oke. Oke, itu Mbak Rini. Oke. Selanjutnya boleh. Saya Ima Fadila di pemberitaan RRI Sampang, lebih banyak ke reporter lapangan sih, dan juga kadang-kadang juga bawakan program dialog begitu dan dengan narasumber dari pemberitaan begitu. Oke. Oke. Sekali lagi untuk Mbak Rini dan Mbak Ima, kita ucapkan selamat datang di podcastnya FBRB Sampang. Tangguh luar biasa. Sudah hafal ya. Jadi kebalik ya, biasanya kita jadi moderator, kali ini kita menjadi narasumber. Nah itu ya. Apa mau kita balikin lagi? Kita balik aja ya. Boleh. Boleh Mbak Rini sama Mbak Ima boleh tanya-tanya ke Romi tentang podcast FBRB Sampang. Oke, tapi sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, program kentongan RRI melibatkan publik dalam isu bencana, sahabat tangguh sekalian, kita mau mengenal lebih dalam dulu bersama narasumber kita yakni Mbak Rini dan Mbak Ima gitu. Dan kenapa FBRB Sampang mengundang RRI gitu? Karena ini sebagai bentuk apresiasi dari FBRB Sampang karena selama ini RRI sudah membersamai kita dalam kampanye kebencanaan dan itu terutama dalam mitigasi bencana. Yang mana itu adalah tugas kita sebagai forum pengurangan risiko bencana di Kabupaten Sampang. Sukses selalu untuk RRI. Oke, kami juga mengucapkan terima kasih kepada FBRB. Jadi beberapa kali FBRB ini menjadi narasumber kita begitu ya. Ketika kami juga membutuhkan informasi-informasi tentang kebencanaan begitu. Oke, terima kasih untuk sahabat tangguh. Kayaknya udah mau closing aja ya. Lebih cepat lebih baik gitu ya. Oke, pertama dari Mbak Rini dulu. Ya. Mbak Rini sejak kapan di RRI? Oke, jadi awalnya saya menginjakkan kaki di RRI, di Radio Republik Indonesia. Dulu saya bertugas sempat di RRI Sumenep ya, dari tahun 2000. Sudah lahir belum? Tahun 2000, aku udah lahir, umur 5 tahun. Oh, 5 tahun. Iya. Saya sudah mulai bekerja gitu ya. Serius, waktu itu umur berapa? Umur saya masih 17 atau 18. Jadi waktu itu masih SMA udah Langsung kerja. ya. Oke. Jadi pertama kali saya menginjakkan kaki di Sumenep karena ada takdir yang mengatakan lain. Akhirnya
saya masuk di RRI tahun 2000. Saya ditempatkan di Pro 2. Dulu segmennya segmen anak muda. Karena sekarang saya sudah tua. Jadi saya ditempatkan di Pro 1 gitu. Nah, selama 10 tahun saya bertugas di Pro 2 di segmen anak muda. Kemudian Kepala RRI Sumeneb pada waktu itu Bapak Emrah Hanudin ini mendirikan stasiun produksi Sampang. Jadi RRI kami merupakan stasiun produksi. Kenapa didirikan pada waktu itu SP Sampang? Karena menghadapi blind spot. Jadi pada waktu itu jangkauan RRI tidak sampai ke Sampang dan Bangkalan. Kalau sekarang sudah luas banget. Ada juga menggunakan platform digital, ya kan. Jadi RRI bisa didengarkan dimanapun dan kapanpun gitu. Nah, kemudian saya dipindah ke stasiun produksi Sampang 15 tahun sampai dengan sekarang. Jadi total 10 tambah 15 25 tahun. Oh, itu udah seperti umur Romi ya. Oh, 25. Iya, 5 tahun lalu. 30 berarti ya. Oke. Ya, begitulah. Panjang banget ya. Sahabat tangguh perjalanan Mbak Rini di RRI, mulai dari Pro 2 megang program yang anak muda, kemudian masuk ke Pro 1 segmen-segmen yang sifatnya lebih dewasa, maksudnya artian lebih mengedukasi dan sebagainya. Betul. Gitu. Panjang banget sih. Panjang banget. Panjang. Kalau Mbak Ima sendiri, sejak kapan ada di RRI? Pertanyaannya RRI mana dulu? Boleh. Karena RRI kan betul kan Mbak, RRI ini kan terpusat ya. Ya, terpusat. RRI itu kalau di Madura adanya di RRI Sumeneb sebagai RRI Indo. Kalau kami ini hanya stasiun produksi. SP. Dan itu berdiri di tahun 2010 gitu. Iya. Jadi Mbak Rini ini, sebelum Mbak Ima lagi ya. Mbak Rini memang dari awal berdiri SP Sampang. Sudah maaf ya. saya sudah dikirim ke sini. Karena kebetulan juga mengikuti tugas suami di Sampang. Oh. Gitu. Jadi itu takdir yang membawa Mbak Rini ke Sampang. Jadi takdir yang membawa itu ada dua, rezeki dan jodoh. Iya. Oke, Romi kapan? Kita break dulu ya. Oke, kalau Mbak Ima sejak kapan di RRI? Dan pertama kali masuk di RRI mana? Kalau dulu awalnya aku freelance di RRI Pro 2 Malang, sekitar belum sampai 1 tahun karena waktu itu terus ada transisi peralihan ke swasta. Setelah itu aku baru kembali lagi bergabung setelah di radio swasta di Malang dan di Pamekasan. Aku baru gabung ke RRI Sampang 1 tahun. Sekarang bulan Agustus ya, berarti 1 tahun 5 bulan lah. Baru. Sekitar 2004 atau 2003 akhir ya? 2004 Maret. 1 tahun setengah ya. 1 tahun setengah. Itu udah panjang banget sih. Panjang banget kalau dihitung. Kalau dibandingin sama Mbak Rini tadi ya mungkin segini. Tapi meski 1,5 tahun, pengalaman beliau nih sudah lumayan banyak. Betul. Banyak apa? Banyak bolos. Karena kebetulan Romi juga kenal sebelum podcast ini, Romi sudah kenal nih sahabat aku bersama Mbak Ima dan semangatnya beliau itu luar biasa sekali sih gitu. Semangat dalam apa ini? Semangat dalam meliput, dalam kebencanaan juga. Iya. Jadi relawan juga. Relawan juga. Relawan. Oh gitu. Saya rela kok suruh ngabisin kue. Oh iya. Oke. Ini kue apa sih? Tangguh dalam membuat kue. Oke, ini adalah kue zebra sih, bolu kukus zebra. Bisa juga dibilang bolu kukus marbles gitu. Oke, zebra, tapi lebih mirip ke zebra ya. Ya. Memang warnanya hitam dan. Tapi kita cobain nanti aja ya. Kita lebih ke ngebahas tentang ininya dulu. Oke, kentongan, kita balik kentongan boleh? Oke, kita balik ke topik utama lagi, sahabat tangguh ya. Topik kita hari ini kita pengen lebih tahu lagi tentang program kentongan RRI gitu. Pasti masyarakat di Indonesia tuh banyak yang tahu ya, karena program ini bukan program dari pusat juga ya, terpadu. Oke. Dan seperti apa program itu kita akan ulas bersama Mbak Rini dan Mbak Ima, sahabat tangguh sekalian. Oke, langsung aja. Kalau program kentongan RRI ini apa sih maksud dari program RRI ini gitu? Bisa diceritakan tentang program kentongan ini seperti apa Mbak Rini?
Oke, kalau program kentongan ini memang merupakan program dari pusat ya Mbak Ima ya. Dan ini diluncurkan kalau tidak salah tahun 2022 sepertinya oleh Sekitar tahun 2022. 2022 sepertinya. Eh, di diluncurkan program kentongan karena memang ingin memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya bagaimana apa ya mengedukasi tentang Iya, supaya masyarakat tentang itu lebih paham. lebih memahami tentang bahwa misalnya mereka itu hidup di daerah yang tidak Tidak aman lah dari bencana. mungkin kalau bilang aman tidak aman kita kan nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Iya, Sesekali karena emang bencana kayak itu gitu. kadang tidak bisa diprediksi juga Iya. gitu. Jadi masyarakat itu kita ajak bersama bahwasanya kita harus sadar kita ada di daerah yang mitigasi bencananya seperti ini gitu ya. Jadi kemungkinan bencana yang mengancam yang kata Mbak Rini tadi nggak aman, masyarakat tuh tahu dan harus siap apa begitu kan. Ketika menghadapi semacam banjir, kemudian angin puting beliung, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan gitu sebelum bencana besar terjadi? Sebelum bencana itu benar-benar datang atau Iya, benar-benar terjadi. gitu. Ya walaupun nggak ada satu orang pun yang mengharapkan bencana itu akan terjadi gitu kan. Ya, walaupun juga kita nggak bisa memungkiri bahwa masyarakat itu sebenarnya mereka sudah punya semacam kearifan lokal bagaimana harus bersikap kalau ada bencana, Yap. harus punya kewaspadaan. Tetapi tidak salah juga bahwasanya kalau teman-teman dan di RRI Pusat itu juga memiliki semangat untuk terus mengingatkan begitu ya Mbak ya, Iya. bahwasanya kita nggak boleh lengah terhadap bencana. Kemudian kita juga harus seperti apa bila bencana terjadi, kemudian kondisi darurat seperti apa kan kita juga nggak tahu gitu. Oke, itu sekilas tentang kentongan RRI nih, sahabat tamu sekalian. Kenapa harus dinamakan kentongan? Nah, itu yang akan menjadi pertanyaan semua sahabat tamu dimanapun berada. Kenapa sih kalau ada Kenapa harus kentongan nggak kentongan? sama alat kentongan? Tahu banget. Kan? Karena waktu kecil Romi itu juga Suka main kentongan. suka main kentongan. Jadi dia bakalan jawab karena Apa? dia tahu dari tungtung sahur. Iya. Aku bukan generasi yang alpa banget ya. Jadi kurang ngerti sih alpa apa tong-tong sahur itu ngerti. Tong-tong sahur. Cuman Bukan nggak- permainan game ya. Jadi kentongan itu seperti kita tahu itu adalah alat pemberi isyarat gitu. Oke. Jadi masyarakat desa biasanya ketika ada pengumuman, terus ada bencana, mereka lebih memanfaatkan kentongan kan. Jadi tong 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 gitu kan masyarakat datang. Kalau sekarang itu udah hidup di masa yang canggih gitu Iya. kan, baik bisa telepon, bisa ya call center apalah gitu. Kalau di masyarakat dulu mereka memanfaatkan kentongan itu untuk memberikan isyarat Iya. apa aja gitu kan. Nah, mungkin RRI Pusat memberi nama program kentongan ya karena itu lebih mudah diketahui lah. Iya, sebagai simbol juga kan. Gitu kan. Oke, nah itu dia ceritanya. Dan itu menarik sekali sih Mbak Ima, Mbak Rini ya, karena oke, seperti yang dikatakan oleh Mbak Rini tadi yang diceritakan, kalau sekarang serba canggih kan, Iya. ada alarm, kemudian ada alat deteksi Alat bencana, gempa bumi dan sebagainya gitu. Tapi kentongan sendiri ini kan merupakan identiti juga karena itu adalah kekayaan budaya Indonesia juga dan itu juga mewakili RRI sih yang merupakan Radio Republik Indonesia ya. Mungkin itu sih pandangan Romi sih. Jadi pengen main kentongan sih. Oke, kalau konsepnya sendiri itu seperti apa? Kentongan RRI ini, Mbak Rina. Mbak Rini gitu. Iya, jadi Konsep. konsepnya, jadi kentongan itu kami juga bisa melakukan siaran seperti inilah kita ngobrol Iya. gitu kan, kami menghadirkan narasumber gitu. Terus kami juga bisa melakukan peliputan langsung ke lapangan, misal ada banjir nih seperti Mbak Oke, Ima oke. yang biasa terjun ke lapangan. Jadi Mbak Ima juga nggak sungkan, dia harus bisa nyebur-nyebur juga ke banjir gitu, jadi nggak perlu takut. Terus juga bisa jadi relawan gitu kan, ya semacam itulah. Kami juga di KBRN itu adalah kantor berita nasional, berita nasional. Nanti sahabat tangguh juga bisa baca-baca di rri.co.id. Nah, di sana banyak berita kami tentang misalnya bencana atau
apa namanya Stacita programnya ya di situ. Iya, program Asacita itu adalah program yang digagas oleh Presiden Prabowo dan RRI nge-backup tentang itu, dan salah satu sesi dari program Asacita yang cukup banyak itu adalah tanggap bencana. Jadi Tangga bencana, hashtag tangga bencana gitu ya. hashtag tanggap bencana. Jadi memang jadi concernnya RRI juga untuk mendukung tanggap bencana sebagai bagian dari Astacita, juga sebagai bagian dari perlunya masyarakat media yang bisa memberikan informasi tentang ketanggap bencana siap siaga. Jadi keren bisa banget, bukan keren dong. banget. Selain bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital di HP Android, RRI juga bisa kalian baca di rri.co.id. Harus banget ya sahabat tangguh semuanya mampir di situ dan nangkring di situ. Iya, Terutama untuk kamu semua yang butuh informasi-informasi berkaitan dengan mitigasi bencana. Betul. Pasti ada banget di RRI. Ada ya. banget. Jadi misalnya ada kedaruratan bencana di daerah Merapi misalnya ya. Kita kan nggak bisa nge-backup di sana, tapi Yap. RRI yang di daerah dekat Merapi, RRI Yogyakarta pasti nge-backup semua. Jadi misalnya sahabat tangguh punya saudara di daerah yang terjadi bencana, bisa update beritanya itu juga di RRI Co.id. Misalnya RRI Co.id/Sampang misalnya, Yap. atau RRI Co.id Betul. Pamekasan. Tapi intinya kalau masuk ke RRI Co.id bisa langsung searching daerah juga ya. Jadi misalnya daerah yang kemarin ada penutupan karena longsor di Banyuwangi, yang terdampak itu kan Yeah. nggak cuma sekitar Banyuwangi, Jember itu kan beritanya akhirnya banyak banget tentang kelangkaan bahan bakar, Yap. ya. Dan seperti itu. Jadi yang menjadi kelebihan program kentongan ini karena juga dari faktor RRI kan jaring radionya itu kan nasional kan, dari nasional ke berbagai daerah di kabupaten, di provinsi gitu. Jadi informasi bencana itu juga bisa tersampaikan ke berbagai daerah gitu ya, ya Mbak Rini ya, betul seperti itu. Sekarang mencakup semua wilayah sih ya, se-Indonesia tercover semua. Jadi untuk siaran juga gitu. Jadi misalnya Mas Robi ingin mendengarkan RRI mana? RRI Surabaya lah misalkan. RRI Kalimantan di Pontianak misalnya. Malang aja deh, Malang. Soalnya Malang, mantan bisa. di Malang sih. Bisa, jadi bisa download RRI Digital. Oke. Kita coba buka. Boleh. Abis ini kita Kalian tunjukin bisa, ke ya. kamera ya. Boleh. RRI Digital, kalian bisa download RRI Digital. Anda bisa dengarkan Oke, boleh. RRI Iya, dimanapun dan kapanpun. Nanti tinggal searching RRI mana yang ingin kalian dengar. Terus informasi terupdate juga Anda bisa baca melalui rri.co.id. Oke. Oke. Nah, berkaitan dengan jejaring tadi itu seperti apa sih pelaksanaannya Mbak Rini gitu? Misalkan nih ada Ini terus Mbak Ima, Mbak Ima. karena kan larinya program sih. Seperti apa sih pelaksanaannya Mbak Ima gitu ya? Misalkan ada bencana di Bali nih, misalkan di Bali nih gitu. Apakah itu konsepnya kita hanya just di RRI Sampang itu hanya just dibacain informasinya via penyiarnya aja, atau juga bisa call langsung dari sana untuk memberikan informasi langsung dan itu disiarkan di Sampang gitu. Seperti apa? Oke, silakan Mbak Rini. Oh iya. Jadi mau kayak gini aja sih. Ya. Jadi penengah sih. Ya. Oke, abis ini Romi langsung Jadi kayak wasit gitu. ya. Jadi semisal ada satu bencana terjadi di Malang. Iya. Ada di mana ya? Di Bali tadi. Gitu Iya, ya, Bali. misalnya. Dia ingin melaporkan gitu di RRI Sampang. Iya, misalnya. betul. Bolehlah dia bisa hubungi kontak RRI Sampang gitu, semacam WA atau telepon. Bisa melaporkan atau telepon itu bisa namanya live report. Oke. Bisa laporan secara langsung di lapangan, tapi juga nanti bisa kirim foto juga ya Mbak Ima ya. Bisa dokumentasi foto dan videonya juga gitu ya. Dokumentasi foto dan video, jadi bisa dilakukan secara live report. Oke. Yang langsung di lapangan begitu. Kembali ke kentongan lagi, kalau kentongan sendiri itu konsepnya apa? Format itu talk show atau seperti apa? Kentongan itu formatnya talk show, kemudian nanti hasil dari talk show kita bisa buat berita, kita jadikan bahan untuk berita, terus juga bisa live report di lapangan, semacam Mbak Ima, saya di contoh yang saya katakan tadi,
misalnya banjir. Nah ini jadi Mbak Ima bisa langsung laporan langsung di tempat kejadian. Oke. Gitu. Kalau Mbak Rini biasanya yang di studio Saya di studio. sebagai penyiarnya atau yang Betul. megang program ini? Kadang di penyiar, kadang juga di gatekeeper. Ya semua saya kerjakan lah Mas. Secara beliau ya kan ketua tim ya. Multi ya. Ketua tim. Multitasking. Tapi jangan salah juga, Mbak Rini ini juga pernah melakukan ROS. Kalau kita ROS Oh, ya, iya. report on the spot. Oh, Itu ROS. oke, Jadi, betul. reportase di lapangan. Aha. Dan ada ROS yang fenomenal banget waktu itu tentang kebencanaan. Waktu itu banjir. Dan beliaunya itu reportase begitu ya, dengan kondisi air sepinggang dan masih bisa memberikan gaya yang manis. Oh alah. Iya. Jadi tuh Baiklah pendengar, sekarang saat ini saya berada di Jalan Imam Bonjol. Banjirnya udah segini. Luar biasa, Namanya- totalitas tanpa batas. karena public speakingnya udah Loyalitas tanpa master batas. banget, master Ya, banget. loyalitas tanpa batas. Jadi Iya. meskipun dalam keadaan darurat sekalipun, kami harus bisa melaporkan secara langsung. Iya. Emang bagaimanapun juga karena tugasnya teman-teman kami di radio dan juga teman-teman yang lain pasti kan kapanpun dimanapun bila mana tugas itu sudah memanggil harus ready begitu kan. Siap. Oke. Kalau Mbak Ima sendiri gimana pengalaman reportase di lapangan tentang kebencanaan? Seperti apa Mbak Ima? Ya beberapa kali reportase kebencanaan itu kalau di Sampang banjir ya. Iya. Kalau tanah longsor kebetulan teman reporter satunya lagi. Jadi aku kalau banjir beberapa kali jadi kami turun langsung ke beberapa titik yang sekiranya itu menjadi titik kunci begitu ya untuk masyarakat bisa kalau dalam bahasa Madura norai gitu atau memberi tanda berarti kondisinya aman. Iya. Ya kan? Laporan reporter aman gitu kan. Laporannya aman ya begitu. Ya begitu juga dengan kondisi Mbak Rini yang mencebur, aku juga harus berani nyebur juga kan untuk ngambil gambar gitu kan. Iya. Karena reporter itu dituntut untuk selain memberikan narasi juga mendapatkan gambar yang bisa bercerita tentang kondisinya di bencana itu seperti apa. Iya, Jadi bisa betul. aware semua kan. Jadi gitu. Oh iya, pernah juga kebakaran. Pernah. Yes. Kemarin ya? Iya. Bukan kemarin sih, kapan? Beberapa pekan yang lalu di Barisan ini. Ya, kebakaran besar di Barisan itu sampai diangkat ke berita nasional. Jadi waktu itu kita yang di daerah begitu harus memberikan laporan sampai ke RRI Pro 3 Jakarta tentang kondisi kebencanaan bila mana itu menurut berita di sana itu perlu diangkat. Maka yang di daerah harus siap melaporkan apapun kondisinya, baik itu sedang di lapangan atau sudah meninggalkan tempat lapangan, tapi harus bisa menggambarkan lokasi bencana itu seperti apa, kemudian langkah yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa, kemudian juga masyarakat setempat antisipasinya seperti apa begitu. Iya, betul. Jadi yang kami tangkap ya, sahabat kentongan gitu. Jadi RRI ini dalam menyebarkan edukasi kebencanaan, kemudian informasi-informasi terkait kebencanaan yang terjadi di Sampang dan di daerah-daerah lainnya. Jadi ada dua konsep yang dilakukan. Yang pertama talkshow atau program siaran yang itu ada di studio gitu ya sifatnya ya. Kemudian ada yang jemput bola juga dengan melakukan reportase langsung di lapangan. Ini luar biasa sekali sih ya. Oke. Bukan gini ya, tapi tanggung. Oh iya, luar biasa. Mbak Ima, tolong disampaikan ke Mbak Rini ya. Apa ya? Pertanyaan berikutnya gitu. Karena kan Mbak Rini yang di bagian program kotak timnya nih. Nah, untuk menentukan tema nih, tema untuk diangkat dan dibahas di kentongan RRI itu seperti apa sih? Cara penentuan temanya, kemudian penentuan narasumbernya itu seperti apa, Mbak? Oke, jadi untuk menentukan tema, kemudian narasumber, kami memang melakukan kerjasama ya. Salah satunya ya dengan FRB ini. Kapan hari juga kami mendapat penghargaan dari FRB dalam apa itu? Radio yang mengedukasi masyarakat tentang kebencanaan. Kesiapsiagaan bencana. Belum kami pernah dapat. Thank you. Terima kasih Ketua. Terima kasih. Pak Ketua FRB. Jadi untuk menentukan, kebetulan kami melakukan kerjasama dengan FRB. Jadi ketika ada informasi tentang bencana yang perlu diketahui oleh publik,
ya kita saling sharing lah gitu. Kemudian kami melakukan dialog tema sesuai dengan kejadian yang terjadi pada saat itu. Iya. Oke. Jadi temanya itu bersifat apa ya? Mengambil tema yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat nih. Betul. Misalkan kalau musim penghujan kan banjir. Misalnya antisipasi banjir seperti apa sih gitu kan. Kalau di musim kemarau, Bahaya kebakaran misalnya. kalau apa namanya? Ekonomi global jadi ketangkap miskinan gitu ya, dan sebagainya. Itu masuk kedaruratan bencana atau kedaruratan ekonomi? Iya, itu juga menjadi Bencana juga ya? Bencana juga sih sebenarnya. Jadi tidak hanya di FBRB tapi kami juga kerjasama dengan kebakaran Instansi ya. terkait gitu juga ya. Instansi terkait, kemudian juga kalau untuk bencana tadi ada juga dari pemadam kebakaran, terus dari apa namanya BPBD. Pokoknya semua instansi, alhamdulillah kami sudah melakukan kerjasama. Ya, dan Iya. kembali lagi tentang topik yang diangkat, Iya. itu memang topik yang sedang akan kemungkinan itu dimitigasi, sedang akan dialami oleh banyak orang. Jadi mungkin apakah itu kekeringan, sekarang kan kita ada di musim yang mulai kering begitu. Terus apakah itu tentang kewaspadaan bencana hidrometeorologi, biasanya di awal-awal itu lebih diangkat lagi begitu. Dan untuk tema-tema insidental yang krusial ya kita sesuaikan pada waktu itu ada kejadian apa gitu. Oke. Di FPRB sama kan kita pernah ya bekerja sama dengan dinas sosial bagian dapur umum gitu. Jadi FPRB itu pernah membuka praktek bagaimana menanak atau memasak untuk dapur umum gitu, dapur darurat gitu, yang kemudian hal itu di nanti makanannya itu kita distribusikan ke warga-warga terdampak bencana gitu. Dan waktu itu Singkat cerita kita ngadain kegiatan itu kan, dapur umum kan, pelatihan dapur umum. Nah, sehari selang dari pelatihan itu langsung ada terjadi banjir gitu, dan ilmu itu benar-benar bermanfaat dan dilaksanakan. Pernah nggak di RRI ada pengalaman seperti itu, kita mengangkat satu tema dan hal itu benar-benar terjadi dalam kurun-kurun waktu tertentu? Ada nggak? Pernah nggak? Kita berharap nggak begitu ya, nggak begitu. Semoga nggak ada bencana begitu ya. Tapi memang tema yang diangkat itu berdekatan memang dengan potensi bencana yang akan terjadi. Betul, Jadi ya betul. memang ada kemungkinan begitu. Dan terutama memang disampaikan edukasi yang sering adalah tentang mitigasi bencana apa yang potensi terjadi di situ dan apa yang harus dilakukan. Lebih ke arah sama dengan FPRB mungkin ya. Iya. Kalau FPRB kan lebih ke arah Mitigasi resikonya, iya, edukasinya. kemudian juga lebih ke arah gerakannya ya. Nah, kalau di RRI itu kan lebih ke arah kita mengedukasi, menginformasikan gitu. Jadi ya semoga setelah diedukasi tidak terjadi bencana kan, Iya. kita nggak mau. Atau juga antisipasi ya, jadi masyarakat ketika kita memberikan edukasi, ketika besok ada terjadi bencana, mereka sudah tahu tuh apa yang harus dilakukan. Misalnya terjadi gempa, Iya, betul. kami juga mempunyai ini Mbak Ima, kita juga mempunyai semacam ILM. ILM itu iklan layanan masyarakat. Jadi misalnya Oke. ada tuh ILM berupa kentongan. Jadi bagaimana mengantisipasi ketika bencana terjadi. Nah, yang pertama misalnya nih, jangan berada di bawah jangan berada di dekat Atap atau di bawah atap. atau di tempat-tempat yang rawan pecah begitu, semacam kaca dan lain-lain. Nah, itu salah satu ILM yang kami putar di RRI. Jadi diputar di sela-sela acara gitu. Itu Jadi menarik ada banget, ILM, menarik ya. layanan masyarakat dan juga filler ya. Filler itu ya memberikan informasi lah bagaimana apa yang dilakukan masyarakat gitu ketika ada jadi bencana. Jadi keren banget ya. Jadi Banget. kalau yang talkshow itu kan durasinya 1 jam 1 jam. atau bisa lebih, kemudian ada yang singkat dan itu ILM. tapi diputar berulang continue, Berulang-ulang. itu LM, iklan layanan masyarakat. Durasinya berapa? 60 detik ya? Sekitar lebih kurang 60 detik. 60 detik. Kalau Sama. lebih enggak sih, kalau kurang Iya. Gitu. Keren banget Oke. sih RRI. Mudah-mudahan RRI selalu sukses selalu deh pokoknya ya. Ini Mbak juga Rini sama tidak Mbak lepas Ima dari gitu. peran dari teman-teman FPRB, kemudian juga masyarakat gitu ya. Terima kasih Yang melaporkan banyak, terima informasi. kasih banyak. Tapi ini aku
Nah dadanya auranya mau closing tapi sebenarnya enggak. Jadi tadi sebenarnya pertanyaan satu, mau melemparkan pertanyaan balik. Kita mau sampai durasi berapa lama? Kita masih bentar kok, masih bentar. Oke. Tapi sebelum kita lanjut lagi gitu, boleh dong kita dicobain dulu. Boleh. Mbak Ima ini Nah. cake-nya apa? Itu Dari mana? Cake apa nih? Ini cake zebra. Oke. Made in. Made in chef pribadi di rumah. Aku kebetulan anak sulung. Coba. Oke. Itu emang hobi banget. Boleh aku coba ya. Baking, Bismillah. cooking, dan teman-temannya. Aku udah Tapi coba. kalau orang Pontianak biasa, karena saya asal dari Pontianak ya. Nah. Jadi kalau orang Pontianak itu kalau sudah memberi itu nggak boleh Nggak boleh dimakan. dimakan lagi. Namanya buruk siku. Maksudnya Ini gimana? buruk siku namanya. Buruk. Jadi udah ngasih nggak boleh ngambil lagi. Oh, Gitu. ntar dindilan loh. Jadi ini boleh kita habiskan berdua aja. Kameramen nanti ya kalau udah acara. Kameramen di belakang nanti ada Rusi dan Mas Mulya juga nanti di belakang ya, di belakang. Kita pasti Boleh, sisain. kita boleh. Pasti sisain. Coba Bu. Ini cake Oke. Tiara cake